Halo, Waalaikumsalam. Ini Mbak Ulia ya? Iya, betul, Bu. Lama tidak berjumpa. Bagaimana kabarnya, Mbak? Kurang baik, Bu. Hmm, mengapa nak? Ada yang bisa ibu bantu? Sebelumnya mohon maaf, Bu. Apakah Ibu sedang tidak sibuk? Saya hendak berkonsultasi, Bu. Kebetulan untuk sekarang ibu sedang tidak sibuk nak. Tetapi nanti pukul 11 ibu ada rapat online. Jadi nak Ulia bisa berkonsultasi sampai pukul 11. Bagaimana nak? Oh iya, tidak apa-apa, Bu. Sebenarnya saya hendak jujur kepada Ibu mengenai kejadian yang telah saya lakukan. Tetapi saya bingung mau ke cerita siapa. Takutnya membuka aib saya, Bu. Tenang saja. Ibu akan mendengarkan ceritamu dan memberikan masukan jika itu diperlukan. Ibu tidak akan bercerita kepada siapapun, nak. Ibu akan merahasiakannya. Begini, Bu, saya bingung, sedih, kecewa pada diri sendiri, dan telah mengecewakan keluarga. Saya merasa berdosa, telah berbuat seperti itu. Saya hilaf, Bu. Tenang, tenang, nak. Sepertinya kamu tertekan sekali. Ceritakan pelan-pelan. Ibu juga sudah sedikit mengetahui apa yang terjadi padamu. Apa betul kamu menggunakan uang kelas itu? Betul, Bu. Saya hilaf. Saya iri kepada teman-teman saya yang bisa membeli apa saja, Bu. Sedangkan saya hanya diberi uang saku pas-pasan. Oh, dengan kata lain, kamu menggunakan uang itu untuk keperluan yang lain. Begitu? Iya, betul, Bu. Nah, bisa diceritakan secara jelas bagaimana yang terjadi padamu, apa yang terjadi, agar tidak ada kesalahpahaman, nak. Jadi saya bendahara kelas, Bu. Dan ini baru pertama kali saya memegang uang banyak. Sebenarnya saya orangnya nggak ceroboh, Bu. Jadi beberapa uang yang saya pegang ada yang keselip, entah di mana, Bu. Dan memang beberapa uang saya gunakan untuk membeli bedak, parfum, dan jajan, Bu. Dari keterangan yang Nak Ulia jelaskan, apakah wali kelas tidak mengecek pengeluaran uang kas kelas? Bu Siti tidak mengetahui, Bu, dan tidak mengecek keuangan kelas. Oh, begitu ya, Nak. Ibu sebagai guru BK hanya dapat membantu setelah kejadian ini. Namun, untuk mencegah hal ini terjadi agar tidak berulang, Ibu juga harus mengkoordinasikannya dengan wali kelas. Nanti Ibu konfirmasi juga dengan Ibu Siti agar kamu juga dapat dibimbing tentang pengelolaan uang kelas ya, Nak. Baik, Bu, terima kasih banyak. Dengan kejadian ini, saya tidak mau menjadi bendahara kelas lagi, Bu. Iya, Nak. Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Lalu, mengenai kamu ke Jakarta, itu bagaimana? Bisa diceritakan kepada ibu? Waktu saya ke Jakarta, karena saya merasa bersalah dan ingin mengganti uang itu dengan bekerja, Bu. Saya diberitahu ada lowongan kerja dari saudara saya di Lampung. Dan saudara saya tersebut mendaftarkan saya ke toko tempatnya bekerja, Bu. Sebenarnya saya sudah dilarang oleh Simbah dan ibu saya, tetapi karena tiketnya sudah dipesan oleh saudara saya sehingga saya juga takut kalau tidak berangkat pada waktu itu. Juga saya ingin sekali keluar rumah dan menenangkan diri, Bu. Apakah Nak Ulia benar-benar merasa tenang setelah pergi dari rumah? Setidaknya saya lebih tenang jika saya menyendiri, Bu. Walaupun saya juga kepikiran keadaan di rumah, Bu. Begini Nak Ulia, kamu belajar banyak dari kejadian ini. Masalah ini bisa mendewasakan kamu. Kamu belajar tanggung jawab atas perbuatanmu, belajar menghormati orang tua, dan jujur kepada dirimu sendiri. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali ya, Nak. Amin. Terima
Terima kasih, Bu. Selain itu, saya juga merasa minder di kelas, Bu. Saya takut teman-teman menjauhi saya dan tidak mau berteman lagi dengan saya. Rasanya saya ingin pindah sekolah, Bu. Oh, begitu. Kamu merasa minder di kelas? Iya, Bu. Jangan seperti itu. Jangan merasa minder, nak. Sebenarnya bukan kamu saja yang seperti itu. Dulu murid ibu juga ada yang hilaf seperti ini. Justru kamu harus buktikan kepada teman-teman kamu bahwa kamu bisa menjadi diri sendiri, tidak mengikuti gaya mereka yang membuatmu justru menjadi minder. Kamu harus tetap bersekolah. Guru di sini memahamimu, nak. Sayang, jika harus pindah sekolah, sebentar lagi kan ujian. Baik, Bu. Nanti saya akan minta maaf kepada orang tua, teman-teman, dan wali kelas, Bu. Bagus sekali jika Nak Ulia melakukannya. Mereka pasti memaafkanmu, nak, asal tidak mengulangi hal seperti ini lagi. Terima kasih ya, Bu, atas supportnya. Iya, nak. Ibu senang karena kamu terbuka kepada ibu. Baik, apakah ada yang hendak kamu ceritakan atau konsultasikan lagi kepada ibu? Sepertinya sudah, Bu. Sudah cukup. Baik, nak. Karena sudah pukul 11, juga seperti yang ibu katakan di awal bahwa ibu ada rapat, jadi ibu dapat mengambil kesimpulan bahwa Nak Ulia sudah menyadari apa yang dilakukan itu salah. Nak Ulia akan meminta maaf kepada orang tua, teman-teman, dan guru. Nak Ulia juga tidak boleh minder ya. Begitu, nak. Baik, mari kita akhiri konseling ini. Semoga Nak Ulia dapat belajar dari peristiwa ini. Jangan sungkan jika ada masalah. Boleh diceritakan kepada ibu. Tetap semangat dan rajin belajar ya, nak, supaya cita-cita dan harapan orang tua dapat tercapai dan orang tua bangga kepada Nak Ulia. Terima kasih banyak atas masukannya ya, Bu, dan nasihatnya. Saya juga minta maaf kepada Ibu. Iya, tidak apa-apa, nak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu.